둘이야, 무슨 일이야? 아빠한테 새 자동차. 지금 갑자기 무슨 드라이브? 재검색합니다. 괴물이. Halo, selamat datang kembali di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini kami kembali melanjutkan cerita serial Zombie House Season 4, di mana kali ini ayah Hari membeli sebuah mobil bekas untuk jalan-jalan. Dan pada malam hari, ketika saat mengemudi mobil, tiba-tiba ada keanehan terjadi. Kira-kira akankah selamat? Baiklah, langsung saja. Berikut alur cerita dari serial Zombie House Season 4 di episode 7. Malam itu, seorang wanita tengah mengemudi sendirian. Dalam perjalanan, dia mulai memasuki pedesaan tanpa sinyal, hingga membuat GPS-nya tak berfungsi. Kemudian dia mendengar suara aneh. Saat dia merasa berhalusinasi, sesosok makhluk berkaki empat tampak seperti anjing bermata merah justru muncul di hadapannya, hingga mobilnya oleng. Dia pun memutuskan untuk keluar dan memeriksa apakah makhluk itu ada hanya imajinasi saja. Kemudian brak, makhluk itu menimpa mobil perempuan itu. Makhluk itu kemudian menyerangnya. Suara teriakannya hilang begitu saja bersama dengan dia. Keesokan harinya, Duri, Gembi, dan Simbi tengah menyantap ramen yang mereka buat. Saat Gembi menawarkan Hari makan, Hari masih terlihat tidak bersemangat karena tak kunjung dapat kabar dari Kang Lim. Dia pun pergi ke balkon. Sementara itu Duri, Simbi, dan Gembi membicarakan ayah yang pergi terburu-buru setelah mendapatkan telepon. Saat tengah menyelidiki di balkon, terdengar suara laki-laki memanggil namanya. Saat Hari mengira itu Kang Lim, ternyata itu adalah pria kesatria hitam. Karena mencurigai hilangnya Kang Lim ada hubungannya dengan kesatria hitam. Hari pun menanyakan Kang Lim padanya, tetapi kesatria hitam mengaku tidak tahu mengenal Kang Lim. Saat tengah berbincang dengan kesatria hitam, tiba-tiba Duri datang untuk memberitahu mobil baru ayah mereka. Saat berbalik, ternyata kesatria hitam justru menghilang. Saat turun ke bawah, terlihat mobil bersih dengan penyon di beberapa sisinya. Ayah merasa senang dan bangga memiliki mobil itu. Sementara ibu terlihat murung dan mengkhawatirkan biaya mobil itu. Duri pun membujuk ayah dan ibunya untuk pergi keluar jalan-jalan. Meski ibunya sempat khawatir karena hari sudah mau gelap, tetapi pada akhirnya mereka tetap jalan-jalan dengan mobil itu. Saat memasuki jalanan pedesaan tanpa sinyal, GPS mulai tidak berfungsi. Duri mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat sesosok monster berkaki empat lewat spion yang terbang ke arah mobil mereka. Saat kaget melihat sosok itu, mereka pun berhenti untuk memastikan, dan ayah dan ibu pun keluar dari mobil. Saat tengah memeriksa, seorang pria baru baya datang mengemudi mobil yang berlawanan arah dengan mereka, menanyakan sesuatu yang terjadi. Saat mengetahui bahwa ibu Hari adalah polisi, Tuan Honggi Nam tadi merasa khawatir dan mulai memperlihatkan gelagat yang aneh. Duri pun datang dan memberikan dompet yang baru saja ia temukan di dekat mobil mereka. Tuan Honggi Nam itu langsung melirik dompet tersebut dengan tatapan tajam. Setelah berpamitan, pria itu pun pergi. Saat pria itu sudah pergi, Ibu Hari membuka dompet dan menemukan bahwa Tuan Honggi Nam itulah penjahat dan pemilik dompet tersebut. Mereka pun langsung mengejarnya. Saat dalam perjalanan, monster itu mengejar mereka. Ibu Hari memacu mobil mereka dengan cepat hingga mengeluarkan asap. Akibat dari suara makhluk itu menyebabkan mobil mereka oleng dan terjatuh. Duri dan Hari yang duduk di belakang tidak terluka, sementara ayah dan ibu mereka mengalami terluka hingga pingsan. Mereka berdua pun mengeluarkan ayah dan ibu dari mobil, kemudian memanggil Simbi untuk memberikan info tentang monster yang mereka temui. Menurut Simbi, monster itu mengejar mobil karena mengira mobil itu yang melukainya. Kemudian Simbi pun menggunakan kekuatannya untuk menemukan monster itu. Saat mereka menemukannya, monster itu terlihat akan menyerang Tuan Honggi Nam tadi. Tetapi untungnya Hari dan Duri menyelamatkannya. Saat Hari mencoba berbicara dengan monster itu justru berubah wujud menjadi manusia setengah kuda dan berjanji akan memudut Tuan Honggi Nam itu dengan tombaknya. Pria itu pun lari ke arah disusul oleh monster. Kemudian Hari pun mengikuti mereka. Saat sampai di samping jurang, Tuan Honggi Nam itu memohon kepada monster untuk tidak membunuhnya. Tetapi monster itu tidak bisa memaafkan perbuatan pria itu. Saat akan melemparkan pria itu dari jurang,
Hari pun datang untuk menghentikan monster itu dengan memanggil makhluk. Monster setengah manusia dan setengah kuda itu pun digalakkan oleh kekuatan listrik monster Hari. Saat tengah lemah, Hari melihat ke dalam mata monster itu dan terlihat masa lalunya. Terlihat seorang pemuda tengah mengemudi sendirian. Namun di tengah jalan dia menabrak seekor rusa. Pemuda itu pun keluar dari mobil untuk menyelamatkan rusa tersebut. Sialnya, saat tengah menggendong rusa tersebut, Tuan Honggi Nam yang waktu itu sedang mabuk tak sengaja menabrak pemuda itu. Karena merasa tak ada yang melihat kejadian itu, pria itu pun kabur, tetapi sialnya dompetnya sempat terjatuh. Karena merasa pria itu harus membayar atas perbuatannya, dia pun berusaha untuk membalaskan dendamnya. Hari pun berjanji kepada monster itu akan membantu kasusnya dan memastikan Tuan Honggi Nam itu dihukum setimpal. Saat arwahnya sudah kembali tenang, Tuan Honggi Nam itu justru berusaha kabur tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun Ibu Hari pun datang dan menangkap Tuan Honggi Nam atas tuduhan tabrak lari. Saat suasana tengah haru, Ayah Hari masih sempat-sempatnya mengisi mobil penyok yang sudah tidak berpuntung itu. Di akhir kreditnya, nampaknya Kang Lim yang tengah bermeditasi untuk menjernihkan pikirannya. Itulah pembahasan alur cerita di episode 7. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.